Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 17 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami, bahwa Engkau memegang tangan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie kami persilahkan. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi buat kita semua yang mendengarkan Renungan Pagi 17 November 2022. Bacaan Renungan Pagi diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Dia akan memegang tanganmu. Ayat tema diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jiwa yang telah berserah kepada Yesus menjadi bentengnya sendiri, yang diadakannya di dalam suatu dunia yang memberontak, dan ia bermaksud agar tidak ada penguasa lain di dalamnya selain daripada kuasanya sendiri. Suatu jiwa yang dijaga oleh pesuruh-pesuruh surga kuat terhadap serangan setan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 347. Hidup berhubungan dengan Kristus yang hidup, dan ia akan memegangmu kuat-kuat dengan tangan yang tidak pernah membiarkan pergi. Ketahui dan percaya kasih yang dimiliki Allah untuk kita, dan engkau terjamin. Kasih itu adalah suatu benteng yang dapat menahan segala tipuan dan serangan setan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 135. Tidak ada yang seolah-olah lebih tidak berdaya, namun sebenarnya lebih tidak kelihatan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan sepenuhnya bergantung pada jasa Juru Selamat. Dengan berdoa, dengan mempelajari firman-Nya, dengan iman akan hadirat-Nya yang tetap, manusia yang paling lemah dapat hidup dalam hubungan dengan Tuhan yang hidup, dan ia akan memegang tangan mereka dan tidak pernah akan melepaskannya. Mereka yang paling diampuni oleh Tuhan akan sangat mengasihinya. Mereka inilah yang akan berdiri paling dekat dengan takhta-Nya pada hari yang terakhir itu. Mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 159 dan 160. Malaikat-malaikat kemuliaan mendapat kegembiraannya dalam memberikan kasih dan penjagaan yang tidak mengenal jeri lelah kepada jiwa-jiwa yang telah jatuh ke dalam dosa serta najis. Makhluk-makhluk semawi membujuk hati manusia. Mereka itu membawa terang dari istana surga ke dunia yang gelap gulita ini. Dengan pelayanan yang lemah lembut dan kesabaran, mereka menggerakkan roh manusia untuk membawa yang sesat ke dalam persekutuan dengan Kristus yang lebih rapat lagi daripada yang mereka sendiri dapat ketahui. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5,
halaman 15. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini sudah kita pelajari dalam pekabaran renungan pagi kemarin, tanggal 16 November 2022, bahwa Allah Bapa yang memanggil anaknya untuk maksud menyelamatkan umat manusia, dan untuk itu Allah Bapa memegang tangan anaknya dan menjaga anaknya. Nah, Allah Bapa juga memegang tangan kita dan menjaga kita, yaitu melalui anaknya. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 346 paragraf 2. Hidup berhubungan dengan Kristus yang hidup, dan Ia akan memegangmu kuat-kuat dengan tangan yang tidak pernah membiarkan pergi. Dan saat Yesus memegang tangan kita, Dia juga berpegang pada Allah Bapa. Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 27 paragraf 3. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya ia berpegang pada Yang Maha Kuasa. Tidak ada oknum lain yang bisa melakukan ini selain Yesus. Sebab hanya dalam Yesus kemanusiaan dan keilahian bersatu. Nah, sekarang dikatakan tadi bahwa Bapa memegang tangan anaknya. Apakah Yesus tidak berbuat apa-apa? Hanya tunggu dipegang tangannya? Oh tidak. Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 103 paragraf 4 menjelaskan. Ia harus menempuh jalan itu sendirian. Ia harus memikul beban itu sendirian. Ke atas Dia yang telah meletakkan kemuliaannya serta menerima kelemahan kemanusiaan, harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semuanya, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa, dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa. Dalam menjalankan maksud penyelamatan itu, Yesus mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa, yaitu tangan kasih Bapanya. Demikian juga dengan kita. Yesus telah mengulurkan tangannya untuk memegang kita, dan kita juga perlu mengulurkan tangan kita kepada Yesus oleh iman. This Day with God, halaman 373 paragraf 4 berkata, satu-satunya harapan kita dalam hidup ini adalah untuk mengulurkan tangan iman dan meraih tangan yang terulur untuk menyelamatkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan iman kita meraih tangan yang terulur untuk menyelamatkan kita, yaitu tangannya Kristus. Artinya, tangan Yesus lebih dahulu diulurkan untuk selamatkan kita. Karenanya, bagi kita ada dua pilihan, mau meraih lengan Yesus atau tidak. Dan bila kita mau mengulurkan tangan kita untuk meraih tangan Yesus, maka kita mengulurkan oleh iman. Dan tentang tangan iman ini, Nyonya White menambahkan dalam manuskrip Releases volume 1 halaman 177 paragraf 2. Kita tidak dapat memberikan pengaruh yang benar ketika kita berada di bawah awan kecemasan dan depresi. Kita harus merentangkan tangan iman dan memegang tangan penebus kita. Kita tidak harus menunggu hujan akhir. Itu datang pada semua orang yang akan mengenali dan menggunakan embun dan gerimis kasih karunia yang turun atas kita. Ketika kita mengumpulkan potongan-potongan terang, ketika kita menghargai belas kasihan Allah yang pasti, yang suka membuat kita mempercayainya, maka setiap janji akan terpenuhi. Saudaraku dalam Tuhan, tangan iman itu harus kita hidupkan mulai sekarang, tanpa menunggu hujan akhir. Karena melalui embun dan gerimis kasih karunia Allah, kita sudah dapat menjangkau tangan penebus kita oleh iman. Nah, apakah kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah Roh-Nya Kristus. Ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Meski Roh Kristus turun seperti embun atau gerimis,
tetapi itu sudah cukup untuk kita meraih tangan Kristus yang terulur kepada kita. Dan setiap hari kita bertumbuh dalam iman hingga pada akhirnya kecurahan roh hujan akhir menjadi bagian kita. Nah, tangan Bapa memegang tangan Yesus dalam pekerjaan penyelamatan, dan tangan Yesus memegang tangan kita. Lalu, apa kelanjutannya? Testimonies for the Church volume 3 halaman 65 paragraf 1 berkata, jika dia diilhami oleh Roh Kristus, dia dapat dengan satu tangan memegang yang perkasa, sementara dengan tangan iman dan kasih dia akan menjangkau orang berdosa yang malang. Yang perkasa dalam kutipan ini adalah Yesus Kristus. Jadi, lengan Bapa memegang lengan Yesus dan lengan Yesus memegang lengan kita. Lalu lengan kita memegang lengan orang yang berdosa agar kembali kepada Bapa. Inilah wujud rencana keselamatan itu. Inilah pentingnya Roh Kristus tersebut. Meski masih embun atau gerimis, namun sudah memberikan kuasa agar kita dapat meraih lengan Yesus dan menjangkau lengan sesama yang malang. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan semua kebenaran ini, maka saat kita memegang lengan Kristus, kita dipersatukan kembali dengan Bapa. Saat orang berdosa memegang lengan kita yang telah memegang lengan Kristus, maka orang berdosa tersebut dipersatukan kembali dengan Kristus, dan dengan sendirinya akan dipersatukan kembali dengan Bapa. Roh Nubuat berkata dalam The Gospel Herald, April 1 tahun 1905, artikel A paragraf 14, berbunyi, dalam mempersembahkan kepada orang berdosa, juru selamat pribadi yang mengampunkan dosa, kita mengulurkan tangan simpati dan kasih seperti Kristus untuk menggenggam tangan orang yang jatuh. Dan dengan memegang tangan Kristus dengan iman, kita membentuk hubungan persatuan antara orang berdosa dan juru selamat. Inilah makna utama dari lengan Bapa memegang lengan anaknya, dan lengan anaknya memegang kita. Sebab melalui anaknya, lengan keselamatan menjadi bagian kita, dan melalui kita menjadi bagian orang lain. Dan malaikat sorga dengan gembira membantu kita yang mau menjangkau mereka yang hilang agar bersatu kembali dengan Sang Juru Selamat. Karenanya, jika kita mau menjangkau jiwa-jiwa, pertama-tama kita harus menjangkau lengan Yesus oleh iman. Maka kuasa Roh-Nya bekerja melalui kita untuk menjangkau sesama kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, bahwa Allah Bapa memegang tangan anak-Nya dalam maksud penyelamatan kami yang berdosa, dan bila mana kami yang percaya oleh iman memegang tangan Kristus, kami boleh dipersatukan kembali dengan Bapa. Dan sesudah itu kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang telah jatuh untuk dipersatukan kembali dengan Kristus. Dan bila mana jiwa-jiwa tersebut telah bersatu dengan Kristus, itu sama dengan bersatu dengan Bapa. Inilah pentingnya kami memahami bahwa Bapa memegang tangan kami. Engkau memegang dan menjaga kami melalui dan di dalam anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran roh anak-Mu dalam hati kami dapat menjangkau lengan Kristus dan dapat menjangkau mereka yang telah jatuh untuk bersatu kembali kepada Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.